Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari pertemuan 2 dan 4 untuk mata pelajaran audit sistem informasi yang diambil oleh Pak Arif. Oke, karena saya nem genap, saya akan menggunakan PPT pertemuan ke-2 dan 4. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengantar audit sistem informasi. Oke, kita zoom. Pengantar audit sistem informasi. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai yang standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Oke, dari penjelasan ini, audit ini bersifat kompeten dan objektif, dan dia tidak memihak oleh auditor. Dari tujuannya sendiri ini untuk sesuai agar berjalan dengan standar regulasi yang sesuai yang disetujui dan diterima. Oke, selanjutnya ada summary. Ini ada beberapa jenis-jenisnya evaluasi terhadap suatu. Itu ada organisasi, ada sistem, proses, atau produk. Dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, disebut auditor. Itu dari segi summary. Tujuannya audit adalah sebagai berikut. Ada dua ya, kita jelaskan. Yang nomor 1 ada verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau tujuannya berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui yang diterima. Sistem informasi ini ada pengertiannya, yaitu aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Itu adalah pengertian dari sistem informasi. Ada contoh sistem informasi sebagai berikut. SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi penjualan yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Itu merupakan contoh sistem informasi. Ada sistem informasi summary. Sistem informasi adalah sekumpulan sebagai berikut. Ada software, hardware, brainware, dan prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Kita lanjut. Ini ada model I/O dan komponen aplikasi SI. Ini ada gambarnya, ada gambar orang, ada prosedur, pemrosesan, interoperabilitas, dan dokumen. Ini ada tanda panahnya. Oke, seperti itu ya. Proses HW sampai dengan interoperabilitas, yang terakhir menuju dokumen. Audit sistem informasi menurut Ron Weber 199,10. Ini ada bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan aja, ada terjemahannya. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Itu merupakan pengertian dari Ron Weber. Nah, tujuan audit SI ada 4, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Tujuan mengamankan aset ini ada tujuannya, yaitu mengamankan aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi, mencakup ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan manusia berupa file data dan dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung yang lainnya. Itu merupakan tujuan aset. Tujuan integritas data sebagai berikut. Ada
Ada atributnya, ada kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat diperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting yang di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu mengorbankan biaya. Oleh karena itu, upaya menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus padan dan manfaat yang diharapkan. Tujuan efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat dicapai tujuannya. Yang pertama, perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem penghasil laporan itu informasi yang bermanfaat bagi user? Ini ada misalnya pengambilan keputusan. Auditor perlu mengetahui karakteristik sumber user berikut proses pengambilan keputusannya. Tujuan efektivitas sistem. Ini yang kedua, biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuannya. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem desain. User tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Yang terakhir, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin, segala perlengkapan, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Ini ada penjelasannya. Penjelasan yang pertama, harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan audit sistem informasi. Pendekatan pertemuan atau pendekatan temuan exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan loss yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang diterima. Acceptable levels. Pendekatan kendali control approach. Fokus utamanya yaitu kendali di dalam suatu sistem informasi dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang diterima. Acceptable level. Aspek yang diperiksa ada availability system, reliability, confidentiality, dan integrity, serta aspek security. Selanjutnya merupakan audit atau proses modifikasi program, audit atas sumber daya dan data file. Audit SI sendiri merupakan gabungan berbagai macam ilmu, yaitu traditional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral skills. Lanjut, tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber terdapat 5 langkah tahapan audit SI, yaitu ada audit perencanaan audit, ada pengetesan kendali, ada pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, dan yang terakhir ada pengakhiran audit, completion of the audit. Tahapan audit sistem informasi menurut Gallegos JS. Tahapan audit SI mencakup aktivitas sebagai berikut, ada 1, 2, 3, 4 ya. Planning, fieldwork, reporting, dan follow up. Untuk bahasa Indonesianya perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengumpulan data evidence melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Ini juga termasuk review source code bila diperlukan. Bisa jadi bukti audit yang bisa diambil auditor untuk mencakup bukti elektronis data dalam bentuk file soft copy. Pengumpulan data evidence. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa yang dipakai.
audit around komputer, audit raw komputer, dan audit with komputer. Jika tingkat pemakaian TI, maka audit yang dilakukan adalah audit with komputer. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan GAAT, Computer Aided Audit Technique, untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tentunya untuk aspek security ini, ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang mencakup pemandian untuk menguji keamanan sistem. Standar merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi yaitu standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu ISACA is Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan is Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit. Contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Hasil audit, siapakah yang melakukan audit? Audit sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian asuransi tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelolaan sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Hasil audit, siapa yang melakukan audit selanjutnya? Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit SI dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukan. Jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Jadi perlu untuk perangkat hukum yang mengatur cara pelaporan tersebut, bukan sembarang orang bisa membuat pelaporan tersebut ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, itu dari penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.